juga obligasi yang dikeluarkan oleh swasta. Ya, kalau ada teman-teman yang bertanya di bawah ini, kira-kira obligasi mana yang paling aman untuk investasi, Pak dosen? Saya akan katakan pada prinsipnya investasi obligasi yang paling aman adalah investasi ketika teman-teman membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan obligasi PLN, obligasi Bank Mandiri, dan lain-lainnya. Akan lebih berbeda ketika teman-teman membelikan obligasi korporasi perusahaan swasta. Ya, obligasi perusahaan swasta tentu saja beresiko oleh karena kita tidak tahu kondisi perekonomian akan seperti apa, dan itu bisa mempengaruhi sistem keuangan dan juga keuangan daripada emiten perusahaan korporasi swasta yang go public tersebut. Jadi saran saya untuk teman-teman baru, apalagi investor-investor baru, ketika kita mempunyai uang lebih, sebaiknya kita menginvestasikan kita punya dana di obligasi pemerintah, karena itu lebih akan terjamin sifatnya. Kira-kira begitu. Berikutnya adalah terkait pasar keuangan ini. Berikutnya saya akan sedikit berbicara dengan suku bunga ya. Suku bunga itu ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Tentu saja suku bunga ini mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, sehingga Bank Indonesia selaku otoritas moneter akan membuat sedemikian rupa supaya suku bunga itu menarik, supaya pengusaha-pengusaha juga bisa melakukan aktivitas usahanya dan menjaga supaya menghindari adanya inflasi yang tinggi. Nah, itu adalah salah satu peran daripada Bank Indonesia ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian suku bunga ini juga tentu saja berlainan karena suku bunga ini bisa berubah dalam hitungan detik, juga bisa berubah dalam hitungan waktu, tergantung daripada kondisi pasar keuangan yang beredar sekarang ini. Izinkanlah saya sedikit bercerita bahwa kondisi ekonomi global sekarang ini juga sangat berpengaruh ya, di mana ada beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Pertama, seperti teman-teman tahu, adalah kebijakan ekonomi di kala masa pandemi kemarin. Kita semua menyadari bahwa hampir semua negara mengalami defisit dalam ekonomi negaranya, oleh karena setiap negara mengalami masalah pandemi yang luar biasa, dan itu sangat berpengaruh kepada perekonomian dari masing-masing negara. Itu tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara besar ya, karena pandemi itu berakibatnya sangat berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional adalah adanya perang antara Rusia dan Ukraina, di mana dalam perang antara Rusia dan Ukraina akan berpengaruh terhadap barang-barang ataupun barang-barang yang diproduksi oleh Ukraina, itu akan mempengaruhi harga di luar. Sebaliknya juga barang-barang yang hilang yang karena terjadi peperangan akan mempengaruhi supply dan demand daripada masing-masing barang-barang yang diproduksi oleh kedua negara ini. Faktor ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi dunia adalah kenaikan suku bunga The Fed. Di mana ketika Amerika Serikat atau Federal Bank Reserve menaikkan suku bunganya, maka akan berdampak kepada negara-negara lain ya, terutama negara-negara penghutang yang hutangnya dalam bentuk dolar, dan ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Bisa saja suatu negara tadi hutangnya katakanlah 10.000 US dollar, dengan kenaikan dolar terhadap mata uang negaranya, maka akan berdampak signifikan terhadap hutang yang ada di negara tersebut. Nah, itu adalah beberapa kondisi keuangan yang tidak menguntungkan saat ini dan bisa mempengaruhi kondisi keuangan ekonomi ke depan. Berikutnya terkait pasar keuangan ini, saya akan sedikit juga bercerita tentang pasar saham ya. Pasar saham adalah pasar yang sangat menarik. Apakah teman-teman mahasiswa ada yang melakukan investasi saham? Ada ya? Saya yakin ada. Ya, karena memang perkembangan investasi sekarang, orang tidak saja menabung atau berinvestasi di satu produk perbankan, tapi juga
investasi di bidang pasar saham ya. Pasar saham saya pikir adalah pasar ekonomi yang sangat menarik, di mana sekarang hampir semua negara mempunyai satu indikator yang dikatakan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan ini bisa dikategorikan atau bisa sebagai indikator bahwa suatu negara itu bisa dikategorikan sebagai negara maju atau negara berkembang atau negara terbelakang. Ya, makin tinggi indeks harga saham gabungan suatu negara, maka bisa kita katakan tingkat perekonomian daripada negara tersebut semakin maju. Sebut saja mungkin di Indonesia indeks IHSG ini masih di sekitar 4.000-an, 4.500 ya. Mungkin ini adalah kita termasuk indikator daripada negara-negara yang berkembang. Tapi kalau kita lihat ke Hang Seng di Hong Kong sana ya, atau indeks Dow Jones di Amerika, itu mungkin indeks harga saham gabungannya bisa di atas 10.000, 15.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara-negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara-negara maju. Nah, tadi pasar saham adalah tentu saja pasar saham di Indonesia yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia ini mempunyai keuntungan dan kerugian ya. Keuntungan yang didapat ketika kita melakukan investasi di saham adalah pertama kita mendapatkan capital gain. Ya, sama ini capital gain di saham dan di obligasi. Di saham itu ketika kita membeli saham dengan harga katakanlah satu lot saham Astra Internasional misalkan 1.000, kemudian besok harga saham itu berubah menjadi 1.200, maka pada saat itu kita bisa menjual saham itu dengan mendapatkan selisih keuntungan dari 1.200 ke 1.000, jadi kita mendapatkan keuntungan Rp200 per satu lot saham. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika kita membeli saham dalam satuan banyak lot, kalau harganya naik kita juga bisa mendapat keuntungan yang besar. Ya, itu adalah keuntungan ketika investor ingin mendapatkan daripada capital gain. Ya. Pertanyaannya, apakah investor hanya membeli saham untuk capital gain? Iya atau tidak? Iya. Ada juga investor yang melakukan pembelian saham dengan tujuan mendapatkan dividen ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah maju dia akan memberikan dividen itu bisa setahun 2 kali atau setahun sekali, tapi biasanya yang perusahaan-perusahaan maju dia memberikan dividennya sekitar 1 kali 2 tahun ya. Makin banyak saham yang dipegang oleh investor dan ketika pada saat book closing date tercatat di perusahaan emitennya kita memegang banyak saham dividen, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Pertanyaannya, berapa besarnya besaran daripada dividen? Besaran daripada dividen ditentukan oleh emiten yang bersangkutan. Ya, ada emiten yang mempunyai keuntungan 100%, 100%-nya dikasih masuk sebagai dividen untuk para investornya. Tapi ada juga beberapa emiten yang tidak memberikan 100% keuntungannya karena mereka menganggap itu sebagai laba ditahan dan hanya memberikan katakanlah 50% atau 60%. Nah, disitulah keuntungan yang kita dapat. Ya. Jadi di samping capital gain dan keuntungan dividen itu adalah keuntungan yang bisa kita raih di pasar modal. Sebaliknya, apakah yang menjadi kerugian-kerugian ketika seorang investor memegang pasar saham? Ya, kalau kita bicara capital gain, maka juga bisa kita bicara tentang capital loss ya. Ada investor-investor yang mengalami kerugian ketika harga sahamnya menjadi turun. Ya, kalau harganya naik, sahamnya itulah yang dikatakan dengan capital gain. Tapi ketika harga sahamnya turun, maka dia akan menjadi capital loss. Nah, itu harus dipahami semua oleh investor. Ya, kerugian-kerugian lain yang juga sangat berbahaya adalah disebut dengan keadaan default, di mana emitennya tidak bisa membayar, jangankan dividen, untuk membayar berapa kepemilikan saham si A, saham si B, dan saham C, dia bisa tidak bayar. Kenapa itu terjadi? Default itu terjadi karena perusahaannya tersebut bisa saja bangkrut, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Ya, perusahaannya itu tidak perform selama 2 atau 3 kali periode laporan keuangan, sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak bisa memberikan keuntungan atau maksimal kepada investor. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya.
Baik, jika demikian kuliah perdana kita tentang mata kuliah manajemen keuangan kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan berlanjut sesuai dengan APS yang saya akan bagikan kepada ketua kelas, dan kita akan membagi grup discussion untuk mempelajari dan menelaah materi ini. Demikian dari saya. Kalau misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kuliah kita hari ini bermanfaat, dan akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.